Interpol Red Notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau Interpol resmi menerbitkan Red Notice terhadap Riza Khalid yang telah ditetapkan sebagai tersangka sekaligus buronan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Persero. Sekretaris Nasional Sentral Bureau Interpol Indonesia yakni Brigjen Pol Untung memastikan pihaknya telah mengetahui keberadaan Riza Khalid. Keberadaan Riza Khalid bakal diawasi 196 negara member Interpol setelah Red Notice diterbitkan. Penerbitan Red Notice ini menjadi tindak lanjut atas penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Mabes Polri memastikan telah mengetahui lokasi keberadaan Riza Khalid meskipun belum dapat mengungkapkannya kepada publik. Informasi itu disebut masih dirahasiakan demi kepentingan proses hukum yang sedang berjalan. Red Notice atas nama Muhammad Riza Khalid dikeluarkan Interpol pada Jumat 23 Januari. Setelah diterbitkan, Red Notice itu langsung disebarkan secara internasional. Sebanyak 196 negara anggota Interpol diminta menjadikan Red Notice tersebut sebagai atensi dalam upaya pencarian. Sementara itu, Polri menyatakan aparat penegak hukum telah mengantongi informasi mengenai negara tempat Riza Khalid berada. Pihak Indonesia juga telah mendatangi negara yang dimaksud untuk menindaklanjuti upaya pengejaran. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari kerja sama internasional dalam penegakan hukum. Nah, hari ini, hari Minggu, tanggal 1 Februari, secara resmi kami sampaikan bahwa kami dari ZNCB Interpol Indonesia menyampaikan berita bahwa Interpol Red Notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau seminggu yang lalu. Dan setelah terbitnya Red Notice, kami menindaklanjuti upaya yang dilakukan oleh ZNCB Interpol Indonesia melakukan koordinasi tentunya dengan counterpart, baik counterpart asing maupun counterpart yang berada di dalam negeri, kementerian maupun lembaga. Dan tentunya kami ZNCB Interpol mendukung langkah-langkah penegakan hukum atas pelaku-pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri terkait dengan kejahatannya di Indonesia sehingga menjadi buronan internasional yang menjadi fokus kejahatan transnasional dan internasional. Secara teknis, kami sudah melakukan koordinasi dengan counterpart kami, dengan Interpol Lyon, dan tentunya rekan-rekan menanyakan pula bagaimana proses terbitnya Interpol Red Notice atas subjek Interpol Red Notice yang bernama MRC tersebut. Memang jalan panjang, namun alhamdulillah keberhasilan ini tentunya kontribusi dari rekan-rekan ZNCB maupun dukungan Interpol Headquarters di Lyon, Prancis. Secara teknis, nanti pun Kabak Diatranin, Kombes Riki akan menyampaikan perjalanan yang cukup panjang. Namun demikian, kami sampaikan bahwa keberhasilan ini tidak semata-mata merupakan keberhasilan ZNCB Interpol dan Polri yang semua atas dukungan dan kerjasama baik kementerian lembaga maupun organisasi internasional yang memang memiliki perhatian untuk penegakan hukum dan pencarian buronan internasional.
Terima kasih Pak Riki, bisa disampaikan nanti atau kita langsung ke tanya jawab Pak Durno. Terima kasih Bu. Untuk subjek Interpol Red Notice atas nama MRC, kami tidak dapat menyebutkan spesifik berada di mana, tapi kami sudah tahu dan kami sudah berangkat ke negara tersebut. Untuk Red Notice ini disebar ke 196 member country dan tentunya sudah menjadi pengawasan dari 196 member country. Cukup 2 detik ya. Saya bagi sesi kedua lagi, silakan untuk 3 penanya lagi, silakan kalau ada. Satu pada sesi kedua ini, 2 cukup ya, 2 dulu, silakan. Ya, Pak, ini median dari 20 detik. Yang mau saya tanyakan adalah ini kan permintaan Red Notice ini kan diajukan pada saat bulan September kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan alasan Red Notice ini baru bisa terbit di bulan Januari gitu. Mungkin ada alasan. Mungkin bisa kita akomodir dulu satu pertanyaan saja. Yang kedua, ya. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan dalam 2 makna yang ingin ditanyakan dalam proses dari penetapan tersangka. Yang satu sejak dari permintaan di bulan September 2025. Kami persilakan Pak Setjen Sidik. Ya. Terima kasih Bu. Memang bulan September, tapi kami untuk berbagi, Pak Riki berkenan menjelaskan dan menjawab. Silakan Pak Riki. Terima kasih Pak Karopenmas, Pak Kabak Penum dan Pak Setjen Sidik. Langsung saja menjawab pertanyaan ya. Kenapa kemudian waktunya berproses sampai kurang lebih menjelang 4 bulan? Memang ada sebuah mekanisme yang harus dilalui di kantor pusat Interpol di Lyon. Setiap usulan yang kita ajukan itu akan dilakukan sebuah proses asesmen. Nah, asesmen itu akan dilakukan dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai macam aspek. Kebetulan ada sebuah perbedaan melihat persoalan korupsi antara kita, sistem yang berlaku di negara kita dengan korupsi yang berlaku di negara-negara lain. Sehingga asesmen kasus MRC membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga kita mencoba mengkomunikasikan bahwa persepsi tindak pidana korupsi di tanah air itu harus dibuktikan dengan adanya kerugian negara. Sementara di perspektif sistem hukum lainnya, korupsi itu tidak selalu identik dengan kerugian negara. Nah, kerugian negara ini dianggap sebuah peristiwa yang erat dengan dinamika politik. Nah, sementara Interpol adalah salah satu institusi yang tidak melayani kerjasama penegakan hukum yang beririsan dengan dinamika politik. Akhirnya dengan berbagai macam argumentasi dan pendekatan untuk meyakinkan pihak Interpol bahwa MRC perbuatannya adalah sebuah perbuatan yang patut diduga sebagai perbuatan pidana. Interpol Red Notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau Interpol resmi menerbitkan Red Notice terhadap Riza Khalid yang telah ditetapkan sebagai tersangka sekaligus buronan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Persero. Sekretaris Nasional Sentral Bureau Interpol Indonesia yakni Brigjen Pol Untung memastikan pihaknya telah mengetahui keberadaan Riza Khalid. Keberadaan Riza Khalid bakal diawasi 196 negara member Interpol setelah Red Notice diterbitkan. Penerbitan Red Notice ini menjadi tindak lanjut atas penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Mabes Polri memastikan telah mengetahui lokasi keberadaan Riza Khalid meskipun belum dapat mengungkapkannya kepada publik.
Informasi itu disebut masih dirahasiakan demi kepentingan proses hukum yang sedang berjalan. Red Notice atas nama Muhammad Riza Khalid dikeluarkan Interpol pada Jumat 23 Januari. Setelah diterbitkan, Red Notice itu langsung disebarkan secara internasional. Sebanyak 196 negara anggota Interpol diminta menjadikan Red Notice tersebut sebagai atensi dalam upaya pencarian. Sementara itu, Polri menyatakan aparat penegak hukum telah mengantongi informasi mengenai negara tempat Riza Khalid berada. Pihak Indonesia juga telah mendatangi negara yang dimaksud untuk menindaklanjuti upaya pengejaran. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari kerja sama internasional dalam penegakan hukum. Nah, hari ini, hari Minggu, tanggal 1 Februari, secara resmi kami sampaikan bahwa kami dari ZNCB Interpol Indonesia menyampaikan berita bahwa Interpol Red Notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau seminggu yang lalu. Dan setelah terbitnya Red Notice, kami menindaklanjuti upaya yang dilakukan oleh ZNCB Interpol Indonesia melakukan koordinasi tentunya dengan counterpart, baik counterpart asing maupun counterpart yang berada di dalam negeri, kementerian maupun lembaga. Dan tentunya kami ZNCB Interpol mendukung langkah-langkah penegakan hukum atas pelaku-pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri terkait dengan kejahatannya di Indonesia sehingga menjadi buronan internasional yang menjadi fokus kejahatan transnasional dan internasional. Secara teknis, kami sudah melakukan koordinasi dengan counterpart kami, dengan Interpol Lyon, dan tentunya rekan-rekan menanyakan pula bagaimana proses terbitnya Interpol Red Notice atas subjek Interpol Red Notice yang bernama MRC tersebut. Memang jalan panjang, namun alhamdulillah keberhasilan ini tentunya kontribusi dari rekan-rekan ZNCB maupun dukungan Interpol Headquarters di Lyon, Prancis. Secara teknis, nanti pun Kabak Diatranin, Kombes Riki akan menyampaikan perjalanan yang cukup panjang. Namun demikian, kami sampaikan bahwa keberhasilan ini tidak semata-mata merupakan keberhasilan ZNCB Interpol dan Polri yang semua atas dukungan dan kerjasama baik kementerian lembaga maupun organisasi internasional yang memang memiliki perhatian untuk penegakan hukum dan pencarian buronan internasional. Terima kasih Pak Riki, bisa disampaikan nanti atau kita langsung ke tanya jawab Pak Durno. Terima kasih Bu. Untuk subjek Interpol Red Notice atas nama MRC, kami tidak dapat menyebutkan spesifik berada di mana, tapi kami sudah tahu dan kami sudah berangkat ke negara tersebut. Untuk Red Notice ini disebar ke 196 member country dan tentunya sudah menjadi pengawasan dari 196 member country. Cukup 9 detik ya. Saya bagi sesi kedua lagi, silakan untuk 3 penanya lagi, silakan kalau ada. Satu pada sesi kedua ini, 2 cukup ya, 2 dulu, silakan. Pak Alexis Median dari 20 detik. Yang mau saya tanyakan adalah ini kan permintaan Red Notice ini kan diajukan pada saat bulan September kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan alasan Red Notice ini baru bisa terbit di bulan Januari gitu. Mungkin ada alasan.
Mungkin bisa kita akomodir dulu satu pertanyaan saja. Yang kedua. Ya. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan dalam dua makna yang ingin ditanyakan dalam proses dari penetapan tersangka. Yang satu sejak dari permintaan di bulan September 2025. Kami persilakan Pak Setjen Sidik. Ya. Terima kasih Bu. Memang bulan September, tapi kami untuk berbagi, Pak Riki berkenan menjelaskan dan menjawab. Silakan Pak Riki. Terima kasih Pak Karopenmas, Pak Kabak Penum dan Pak Setjen Sidik. Langsung saja menjawab pertanyaan ya. Kenapa kemudian waktunya berproses sampai kurang lebih menjelang 4 bulan? Memang ada sebuah mekanisme yang harus dilalui di kantor pusat Interpol di Riau. Setiap usulan yang kita ajukan itu akan dilakukan sebuah proses asesmen. Nah, asesmen itu akan dilakukan dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai macam aspek. Kebetulan ada sebuah perbedaan melihat persoalan korupsi antara kita, sistem yang berlaku di negara kita dengan korupsi yang berlaku di negara-negara lain. Sehingga asesmen kasus MRC membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga kita mencoba mengkomunikasikan bahwa persepsi tindak pidana korupsi di tanah air itu harus dibuktikan dengan adanya kerugian negara. Sementara di perspektif sistem hukum lainnya, korupsi itu tidak selalu identik dengan kerugian negara. Nah, kerugian negara ini dianggap sebuah peristiwa yang erat dengan dinamika politik. Nah, sementara Interpol adalah salah satu institusi yang tidak melayani kerjasama penegakan hukum yang beririsan dengan dinamika politik. Akhirnya dengan berbagai macam argumentasi dan pendekatan untuk meyakinkan pihak Interpol bahwa MRC perbuatannya adalah sebuah perbuatan yang patut diduga sebagai perbuatan pidana. Interpol red notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau Interpol resmi menerbitkan red notice terhadap Riza Khalid yang telah ditetapkan sebagai tersangka sekaligus buronan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Persero. Sekretaris Nasional Sentral Bureau Interpol Indonesia yakni Brigjen Pol Untung memastikan pihaknya telah mengetahui keberadaan Riza Khalid. Keberadaan Riza Khalid bakal diawasi 196 negara member Interpol setelah red notice diterbitkan. Penerbitan red notice ini menjadi tindak lanjut atas penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Mabes Polri memastikan telah mengetahui lokasi keberadaan Riza Khalid meskipun belum dapat mengungkapkannya kepada publik. Informasi itu disebut masih dirahasiakan demi kepentingan proses hukum yang sedang berjalan. Red notice atas nama Muhammad Riza Khalid dikeluarkan Interpol pada Jumat 23 Januari. Setelah diterbitkan, red notice itu langsung disebarkan secara internasional. Sebanyak 196 negara anggota Interpol diminta menjadikan red notice tersebut sebagai atensi dalam upaya pencarian. Sementara itu, Polri menyatakan aparat penegak hukum telah mengantongi informasi mengenai negara tempat Riza Khalid berada. Pihak Indonesia juga telah mendatangi negara yang dimaksud untuk menindaklanjuti upaya pengejaran. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari kerja sama internasional dalam penegakan hukum. Nah, hari ini, hari Minggu, tanggal 1 Februari, secara resmi kami sampaikan bahwa kami dari ZNCB Interpol Indonesia menyampaikan berita bahwa Interpol
red notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau seminggu yang lalu. Dan setelah terbitnya red notice, kami menindaklanjuti upaya yang dilakukan oleh ZNCB Interpol Indonesia melakukan koordinasi tentunya dengan counterpart, baik counterpart asing maupun counterpart yang berada di dalam negeri, kementerian maupun lembaga. Dan tentunya kami, ZNCB Interpol, mendukung langkah-langkah penegakan hukum atas pelaku-pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri terkait dengan kejahatannya di Indonesia sehingga menjadi buronan internasional yang menjadi fokus kejahatan transnasional dan internasional. Secara teknis, kami sudah melakukan koordinasi dengan counterpart kami, dengan Interpol Lyon, dan tentunya rekan-rekan menanyakan pula bagaimana proses terbitnya Interpol Red Notice atas subjek Interpol Red Notice yang bernama MRC tersebut. Memang jalan panjang, namun alhamdulillah keberhasilan ini tentunya kontribusi dari rekan-rekan ZNCB maupun dukungan Interpol Headquarters di Lyon, Prancis. Secara teknis, nanti pun Kabak Diatranin, Kombes Riki akan menyampaikan perjalanan yang cukup panjang. Namun demikian, kami sampaikan bahwa keberhasilan ini tidak semata-mata merupakan keberhasilan ZNCB, Interpol, dan Polri yang semua atas dukungan dan kerjasama baik kementerian lembaga maupun organisasi internasional yang memang memiliki perhatian untuk penegakan hukum dan pencarian buronan internasional. Terima kasih Pak Riki, bisa disampaikan nanti atau kita langsung ke tanya jawab Pak Durno. Terima kasih Bu. Untuk subjek Interpol Red Notice atas nama MRC, kami tidak dapat menyebutkan spesifik berada di mana, tapi kami sudah tahu dan kami sudah berangkat ke negara tersebut. Untuk Red Notice ini disebar ke 196 member country dan tentunya sudah menjadi pengawasan dari 196 member country. Cukup 2 detik ya. Saya bagi sesi kedua lagi, silakan untuk 3 penanya lagi, silakan kalau ada. Satu pada sesi kedua ini, 2 cukup ya, 2 dulu, silakan. Pak Aisyah Median dari 20 detik. Yang mau saya tanyakan adalah ini kan permintaan rekomendasi ini kan diajukan pada saat bulan September kan. Nah mungkin bisa dijelaskan alasan rekomendasi ini baru bisa terbit di bulan Januari gitu. Mungkin ada alasan. Mungkin bisa kita akomodir dulu 1 pertanyaan saja. Yang kedua, ya. Baik, terima kasih. 1 pertanyaan dalam 2 makna yang ingin ditanyakan dalam proses dari penetapan tersangka. Yang satu sejak dari permintaan di bulan September 2025. Kami persilakan Pak ZNCB. Ya. Terima kasih Bu. Memang bulan September, tapi kami untuk berbagi, Pak Riki berkenan menjelaskan dan menjawab. Silakan Pak Riki. Terima kasih Pak Karopenmas, Pak Kabak Penum dan Pak ZNCB. Langsung saja menjawab pertanyaan ya. Kenapa kemudian waktunya berproses sampai kurang lebih menjelang 4 bulan? Memang ada sebuah mekanisme yang harus dilalui di kantor pusat Interpol di Lyon. Setiap usulan yang kita ajukan itu akan dilakukan sebuah proses asesmen.
Nah, asesmen itu akan dilakukan dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai macam aspek. Nah, kebetulan ada sebuah perbedaan melihat persoalan korupsi antara kita, sistem yang berlaku di negara kita dengan korupsi yang berlaku di negara-negara lain. Sehingga asesmen kasus MRC membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga kita mencoba mengkomunikasikan bahwa persepsi tindak pidana korupsi di tanah air itu harus dibuktikan dengan adanya kerugian negara. Sementara di perspektif sistem hukum lainnya, korupsi itu tidak selalu identik dengan kerugian negara. Nah, kerugian negara ini dianggap sebuah peristiwa yang erat dengan dinamika politik. Nah, sementara Interpol adalah salah satu institusi yang tidak melayani kerjasama penegakan hukum yang beririsan dengan dinamika politik. Akhirnya dengan berbagai macam argumentasi dan pendekatan untuk meyakinkan pihak Interpol bahwa MRC perbuatannya adalah sebuah perbuatan yang patut diduga sebagai perbuatan pidana. Interpol red notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau Interpol resmi menerbitkan red notice terhadap Riza Khalid yang telah ditetapkan sebagai tersangka sekaligus buronan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Persero. Sekretaris Nasional Sentral Bureau Interpol Indonesia yakni Brigjen Pol Untung memastikan pihaknya telah mengetahui keberadaan Riza Khalid. Keberadaan Riza Khalid bakal diawasi 196 negara member Interpol setelah red notice diterbitkan. Penerbitan red notice ini menjadi tindak lanjut atas penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Mabes Polri memastikan telah mengetahui lokasi keberadaan Riza Khalid meskipun belum dapat mengungkapkannya kepada publik. Informasi itu disebut masih dirahasiakan demi kepentingan proses hukum yang sedang berjalan. Red notice atas nama Muhammad Riza Khalid dikeluarkan Interpol pada Jumat 23 Januari. Setelah diterbitkan, red notice itu langsung disebarkan secara internasional. Sebanyak 196 negara anggota Interpol diminta menjadikan red notice tersebut sebagai atensi dalam upaya pencarian. Sementara itu, Polri menyatakan aparat penegak hukum telah mengantongi informasi mengenai negara tempat Riza Khalid berada. Pihak Indonesia juga telah mendatangi negara yang dimaksud untuk menindaklanjuti upaya pengejaran. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari kerja sama internasional dalam penegakan hukum. Nah, hari ini, hari Minggu, tanggal 1 Februari, secara resmi kami sampaikan bahwa kami dari ZNCB Interpol Indonesia menyampaikan berita bahwa Interpol red notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau seminggu yang lalu. Dan setelah terbitnya red notice, kami menindaklanjuti upaya yang dilakukan oleh ZNCB Interpol Indonesia melakukan koordinasi tentunya dengan counterpart, baik counterpart asing maupun counterpart yang berada di dalam negeri, kementerian maupun lembaga. Dan tentunya kami, ZNCB Interpol, mendukung langkah-langkah penegakan hukum atas pelaku-pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri terkait dengan kejahatannya di Indonesia sehingga menjadi buronan internasional yang menjadi fokus kejahatan transnasional dan internasional. Secara teknis,
kami sudah melakukan koordinasi dengan counterpart kami, dengan Interpol Lyon, dan tentunya rekan-rekan menanyakan pula bagaimana proses terbitnya Interpol Red Notice atas subjek Interpol Red Notice yang bernama MRC tersebut. Memang jalan panjang, namun alhamdulillah keberhasilan ini tentunya kontribusi dari rekan-rekan ZNCB maupun dukungan Interpol Headquarters di Lyon, Prancis. Secara teknis, nanti pun Kabak Diatranin, Kombes Riki akan menyampaikan perjalanan yang cukup panjang. Namun demikian, kami sampaikan bahwa keberhasilan ini tidak semata-mata merupakan keberhasilan ZNCB, Interpol, dan Polri, yang semua atas dukungan dan kerjasama baik kementerian lembaga maupun organisasi internasional yang memang memiliki perhatian untuk penegakan hukum dan pencarian buronan internasional. Terima kasih Pak Riki, bisa disampaikan nanti atau kita langsung ke tanya jawab Pak Durno. Terima kasih Bu. Untuk subjek Interpol Red Notice atas nama MRC, kami tidak dapat menyebutkan spesifik berada di mana, tapi kami sudah tahu dan kami sudah berangkat ke negara tersebut. Untuk Red Notice ini disebar ke 196 member country dan tentunya sudah menjadi pengawasan dari 196 member country. Cukup 9 detik ya. Saya bagi sesi kedua lagi, silakan untuk 3 penanya lagi, silakan kalau ada. Satu pada sesi kedua ini, 2 cukup ya, 2 dulu, silakan. Pak Aisyah Median dari 20 detik. Yang mau saya tanyakan adalah ini kan permintaan rekomendasi ini kan diajukan pada saat bulan September kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan alasan rekomendasi ini baru bisa terbit di bulan Januari gitu. Mungkin ada alasan. Mungkin bisa kita akomodir dulu satu pertanyaan saja. Yang kedua, ya. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan dalam 2 makna yang ingin ditanyakan dalam proses dari penetapan tersangka. Yang satu sejak dari permintaan di bulan September 2025. Kami persilakan Pak ZNCB. Ya. Terima kasih Bu. Memang bulan September, tapi kami untuk berbagi, Pak Riki berkenan menjelaskan dan menjawab. Silakan Pak Riki. Terima kasih Pak Karopenmas, Pak Kabak Penum, dan Pak ZNCB. Langsung saja menjawab pertanyaan ya. Kenapa kemudian waktunya berproses sampai kurang lebih menjelang 4 bulan? Memang ada sebuah mekanisme yang harus dilalui di kantor pusat Interpol di Lyon. Setiap usulan yang kita ajukan itu akan dilakukan sebuah proses asesmen. Nah, asesmen itu akan dilakukan dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai macam aspek. Kebetulan ada sebuah perbedaan melihat persoalan korupsi antara kita, sistem yang berlaku di negara kita, dengan korupsi yang berlaku di negara-negara lain. Sehingga asesmen kasus MRC membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga kita mencoba mengkomunikasikan bahwa persepsi tindak pidana korupsi di tanah air itu harus dibuktikan dengan adanya kerugian negara. Sementara di perspektif sistem hukum lainnya, korupsi itu tidak selalu identik dengan kerugian negara. Nah, kerugian negara ini dianggap sebuah peristiwa yang erat dengan dinamika politik. Nah, sementara Interpol adalah salah satu institusi yang tidak melayani kerjasama penegakan hukum yang beririsan dengan dinamika politik. Akhirnya dengan berbagai macam argumentasi dan pendekatan untuk meyakinkan pihak Interpol,
bahwa MRC perbuatannya adalah sebuah perbuatan yang patut diduga sebagai perbuatan pidana. Interpol Red Notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau Interpol resmi menerbitkan Red Notice terhadap Riza Khalid yang telah ditetapkan sebagai tersangka sekaligus buronan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Persero. Sekretaris Nasional Sentral Bureau Interpol Indonesia yakni Brigjen Pol Untung memastikan pihaknya telah mengetahui keberadaan Riza Khalid. Keberadaan Riza Khalid bakal diawasi 196 negara member Interpol setelah Red Notice diterbitkan. Penerbitan Red Notice ini menjadi tindak lanjut atas penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Mabes Polri memastikan telah mengetahui lokasi keberadaan Riza Khalid meskipun belum dapat mengungkapkannya kepada publik. Informasi itu disebut masih dirahasiakan demi kepentingan proses hukum yang sedang berjalan. Red Notice atas nama Muhammad Riza Khalid dikeluarkan Interpol pada Jumat 23 Januari. Setelah diterbitkan, Red Notice itu langsung disebarkan secara internasional. Sebanyak 196 negara anggota Interpol diminta menjadikan Red Notice tersebut sebagai atensi dalam upaya pencarian. Sementara itu, Polri menyatakan aparat penegak hukum telah mengantongi informasi mengenai negara tempat Riza Khalid berada. Pihak Indonesia juga telah mendatangi negara yang dimaksud untuk menindaklanjuti upaya pengejaran. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari kerja sama internasional dalam penegakan hukum. Nah, hari ini, hari Minggu, tanggal 1 Februari, secara resmi kami sampaikan bahwa kami dari ZNCB Interpol Indonesia menyampaikan berita bahwa Interpol Red Notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau seminggu yang lalu. Dan setelah terbitnya Red Notice, kami menindaklanjuti upaya yang dilakukan oleh ZNCB Interpol Indonesia melakukan koordinasi tentunya dengan counterpart, baik counterpart asing maupun counterpart yang berada di dalam negeri, kementerian maupun lembaga. Dan tentunya kami, ZNCB Interpol, mendukung langkah-langkah penegakan hukum atas pelaku-pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri terkait dengan kejahatannya di Indonesia sehingga menjadi buronan internasional yang menjadi fokus kejahatan transnasional dan internasional. Secara teknis, kami sudah melakukan koordinasi dengan counterpart kami, dengan Interpol Lyon, dan tentunya rekan-rekan menanyakan pula bagaimana proses terbitnya Interpol Red Notice atas subjek Interpol Red Notice yang bernama MRC tersebut. Memang jalan panjang, namun alhamdulillah keberhasilan ini tentunya kontribusi dari rekan-rekan ZNCB maupun dukungan Interpol Headquarters di Lyon, Prancis. Secara teknis, nanti pun Kabak Diatranin, Kombes Riki akan menyampaikan perjalanan yang cukup panjang. Namun demikian, kami sampaikan bahwa keberhasilan ini tidak semata-mata merupakan keberhasilan ZNCB Interpol dan Polri yang semua atas dukungan dan kerjasama baik kementerian lembaga maupun organisasi internasional yang memang
memiliki perhatian untuk penegakan hukum dan pencarian buronan internasional. Terima kasih Pak Riki, bisa disampaikan nanti atau kita langsung ke tanya jawab Pak Durno. Terima kasih Bu. Untuk subjek Interpol Red Notice atas nama MRC, kami tidak dapat menyebutkan spesifik berada di mana, tapi kami sudah tahu dan kami sudah berangkat ke negara tersebut. Untuk Red Notice ini disebar ke 196 member country dan tentunya sudah menjadi pengawasan dari 196 member country. Cukup 9 detik ya. Saya bagi sesi kedua lagi, silakan untuk 3 penanya lagi, silakan kalau ada. Satu pada sesi kedua ini, 2 cukup ya, 2 dulu, silakan. Ya, Pak, ini median dari 20 detik. Yang mau saya tanyakan adalah ini kan permintaan red notice ini kan diajukan pada saat bulan September kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan alasan red notice ini baru bisa terbit di bulan Januari gitu. Mungkin ada alasan. Mungkin bisa kita akomodir dulu satu pertanyaan saja. Yang kedua, ya. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan dalam 2 makna yang ingin ditanyakan dalam proses dari penetapan tersangka. Yang satu sejak dari permintaan di bulan September 2025. Kami persilakan Pak Setjen Sidik. Ya. Terima kasih Bu. Memang bulan September, tapi kami untuk berbagi, Pak Riki berkenan menjelaskan dan menjawab. Silakan Pak Riki. Terima kasih Pak Karopenmas, Pak Kabak-Penum dan Pak Setjen Sidik. Langsung saja menjawab pertanyaan ya. Kenapa kemudian waktunya berproses sampai kurang lebih menjelang 4 bulan? Memang ada sebuah mekanisme yang harus dilalui di kantor pusat Interpol di Lyon. Setiap usulan yang kita ajukan itu akan dilakukan sebuah proses asesmen. Nah, asesmen itu akan dilakukan dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai macam aspek. Kebetulan ada sebuah perbedaan melihat persoalan korupsi antara kita, sistem yang berlaku di negara kita dengan korupsi yang berlaku di negara-negara lain. Sehingga asesmen kasus MRC membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga kita mencoba mengkomunikasikan bahwa persepsi tindak pidana korupsi di tanah air itu harus dibuktikan dengan adanya kerugian negara. Sementara di perspektif sistem hukum lainnya, korupsi itu tidak selalu identik dengan kerugian negara. Nah, kerugian negara ini dianggap sebuah peristiwa yang erat dengan dinamika politik. Nah, sementara Interpol adalah salah satu institusi yang tidak melayani kerjasama penegakan hukum yang beririsan dengan dinamika politik. Akhirnya dengan berbagai macam argumentasi dan pendekatan untuk meyakinkan pihak Interpol bahwa MRC perbuatannya adalah sebuah perbuatan yang patut diduga sebagai perbuatan pidana. Interpol Red Notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau Interpol resmi menerbitkan Red Notice terhadap Riza Khalid yang telah ditetapkan sebagai tersangka sekaligus buronan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Persero. Sekretaris Nasional Sentral Bureau Interpol Indonesia yakni Brigjen Pol Untung memastikan pihaknya telah mengetahui keberadaan Riza Khalid. Keberadaan Riza Khalid bakal diawasi 196 negara member Interpol setelah Red Notice diterbitkan. Penerbitan Red Notice ini menjadi tindak lanjut atas penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.
Mabes Polri memastikan telah mengetahui lokasi keberadaan Riza Khalid meskipun belum dapat mengungkapkannya kepada publik. Informasi itu disebut masih dirahasiakan demi kepentingan proses hukum yang sedang berjalan. Red Notice atas nama Muhammad Riza Khalid dikeluarkan Interpol pada Jumat 23 Januari. Setelah diterbitkan, Red Notice itu langsung disebarkan secara internasional. Sebanyak 196 negara anggota Interpol diminta menjadikan Red Notice tersebut sebagai atensi dalam upaya pencarian. Sementara itu, Polri menyatakan aparat penegak hukum telah mengantongi informasi mengenai negara tempat Riza Khalid berada. Pihak Indonesia juga telah mendatangi negara yang dimaksud untuk menindaklanjuti upaya pengejaran. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari kerja sama internasional dalam penegakan hukum. Nah, hari ini, hari Minggu, tanggal 1 Februari, secara resmi kami sampaikan bahwa kami dari ZNCB Interpol Indonesia menyampaikan berita bahwa Interpol Red Notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau seminggu yang lalu. Dan setelah terbitnya Red Notice, kami menindaklanjuti upaya yang dilakukan oleh ZNCB Interpol Indonesia melakukan koordinasi tentunya dengan counterpart, baik counterpart asing maupun counterpart yang berada di dalam negeri, kementerian maupun lembaga. Dan tentunya kami ZNCB Interpol mendukung langkah-langkah penegakan hukum atas pelaku-pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri terkait dengan kejahatannya di Indonesia sehingga menjadi buronan internasional yang menjadi fokus kejahatan transnasional dan internasional. Secara teknis, kami sudah melakukan koordinasi dengan counterpart kami, dengan Interpol Lyon, dan tentunya rekan-rekan menanyakan pula bagaimana proses terbitnya Interpol Red Notice atas subjek Interpol Red Notice yang bernama MRC tersebut. Memang jalan panjang, namun alhamdulillah keberhasilan ini tentunya kontribusi dari rekan-rekan ZNCB maupun dukungan Interpol Headquarters di Lyon, Prancis. Secara teknis, nanti pun Kabak Diatranin, Kombes Riki akan menyampaikan perjalanan yang cukup panjang, namun demikian kami sampaikan bahwa keberhasilan ini tidak semata-mata merupakan keberhasilan ZNCB Interpol dan Polri yang semua atas dukungan dan kerjasama baik kementerian lembaga maupun organisasi internasional yang memang memiliki perhatian untuk penegakan hukum dan pencarian buronan internasional. Terima kasih Pak Riki, bisa disampaikan nanti atau kita langsung ke tanya jawab Pak Durno. Terima kasih Bu. Untuk subjek Interpol Red Notice atas nama MRC, kami tidak dapat menyebutkan spesifik berada di mana, tapi kami sudah tahu dan kami sudah berangkat ke negara tersebut. Untuk Red Notice ini disebar ke 196 member country dan tentunya sudah menjadi pengawasan dari 196 member country. Cukup 9 detik ya. Saya bagi sesi kedua lagi, silakan untuk 3 penanya lagi, silakan kalau ada. Satu pada sesi kedua ini, 2 cukup ya, 2 dulu, silakan. Pak Ayman Median dari 20 detik. Yang mau saya tanyakan adalah ini kan permintaan rekomendasi ini kan diajukan pada saat bulan
September kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan alasan red notice ini baru bisa terbit di bulan Januari gitu. Mungkin ada alasan. Mungkin bisa kita akomodir dulu satu pertanyaan saja. Yang kedua. Ya. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan dalam dua makna yang ingin ditanyakan dalam proses dari penetapan tersangka. Yang satu sejak dari permintaan di bulan September 2025. Kami persilakan Pak Setjen Sidik. Ya. Terima kasih Bu. Memang bulan September, tapi kami untuk berbagi, Pak Riki berkenan menjelaskan dan menjawab. Silakan Pak Riki. Terima kasih Pak Karopenmas, Pak Kabak-Penum dan Pak Setjen Sidik. Langsung saja menjawab pertanyaan ya. Kenapa kemudian waktunya berproses sampai kurang lebih menjelang 4 bulan? Memang ada sebuah mekanisme yang harus dilalui di kantor pusat Interpol di Lyon. Setiap usulan yang kita ajukan itu akan dilakukan sebuah proses asesmen. Nah, asesmen itu akan dilakukan dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai macam aspek. Kebetulan ada sebuah perbedaan melihat persoalan korupsi antara kita, sistem yang berlaku di negara kita dengan korupsi yang berlaku di negara-negara lain. Sehingga asesmen kasus MRC membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga kita mencoba mengkomunikasikan bahwa persepsi tindak pidana korupsi di tanah air itu harus dibuktikan dengan adanya kerugian negara. Sementara di perspektif sistem hukum lainnya, korupsi itu tidak selalu identik dengan kerugian negara. Nah, kerugian negara ini dianggap sebuah peristiwa yang erat dengan dinamika politik. Nah, sementara Interpol adalah salah satu institusi yang tidak melayani kerjasama penegakan hukum yang beririsan dengan dinamika politik. Akhirnya dengan berbagai macam argumentasi dan pendekatan untuk meyakinkan pihak Interpol bahwa MRC perbuatannya adalah sebuah perbuatan yang patut diduga sebagai perbuatan pidana. Interpol red notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau Interpol resmi menerbitkan red notice terhadap Riza Khalid yang telah ditetapkan sebagai tersangka sekaligus buronan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Persero. Sekretaris Nasional Sentral Bureau Interpol Indonesia yakni Brigjen Pol Untung memastikan pihaknya telah mengetahui keberadaan Riza Khalid. Keberadaan Riza Khalid bakal diawasi 196 negara member Interpol setelah red notice diterbitkan. Penerbitan red notice ini menjadi tindak lanjut atas penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Mabes Polri memastikan telah mengetahui lokasi keberadaan Riza Khalid meskipun belum dapat mengungkapkannya kepada publik. Informasi itu disebut masih dirahasiakan demi kepentingan proses hukum yang sedang berjalan. Red notice atas nama Muhammad Riza Khalid dikeluarkan Interpol pada Jumat 23 Januari. Setelah diterbitkan, red notice itu langsung disebarkan secara internasional. Sebanyak 196 negara anggota Interpol diminta menjadikan red notice tersebut sebagai atensi dalam upaya pencarian. Sementara itu, Polri menyatakan aparat penegak hukum telah mengantongi informasi mengenai negara tempat Riza Khalid berada. Pihak Indonesia juga telah mendatangi negara yang dimaksud untuk menindaklanjuti upaya pengejaran. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari kerja sama internasional dalam penegakan hukum. Nah, hari ini, hari Minggu, tanggal 1 Februari,
secara resmi kami sampaikan bahwa kami dari ZNCB Interpol Indonesia menyampaikan berita bahwa Interpol Red Notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau seminggu yang lalu. Dan setelah terbitnya Red Notice, kami menindaklanjuti upaya yang dilakukan oleh ZNCB Interpol Indonesia melakukan koordinasi tentunya dengan counterpart, baik counterpart asing maupun counterpart yang berada di dalam negeri, kementerian maupun lembaga. Dan tentunya kami ZNCB Interpol mendukung langkah-langkah penegakan hukum atas pelaku-pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri terkait dengan kejahatannya di Indonesia sehingga menjadi buronan internasional yang menjadi fokus kejahatan transnasional dan internasional. Secara teknis kami sudah melakukan koordinasi dengan counterpart kami, dengan Interpol Lyon, dan tentunya rekan-rekan menanyakan pula bagaimana proses terbitnya Interpol Red Notice atas subjek Interpol Red Notice yang bernama MRC tersebut. Memang jalan panjang, namun alhamdulillah keberhasilan ini tentunya kontribusi dari rekan-rekan ZNCB maupun dukungan Interpol Headquarters di Lyon, Prancis. Secara teknis, nanti pun Kabak Diatranin, Kombes Riki akan menyampaikan perjalanan yang cukup panjang. Namun demikian, kami sampaikan bahwa keberhasilan ini tidak semata-mata merupakan keberhasilan ZNCB Interpol dan Polri yang semua atas dukungan dan kerjasama baik kementerian lembaga maupun organisasi internasional yang memang memiliki perhatian untuk penegakan hukum dan pencarian buronan internasional. Terima kasih Pak Riki, bisa disampaikan nanti atau kita langsung ke tanya jawab Pak Durno. Terima kasih Bu. Untuk subjek Interpol Red Notice atas nama MRC, kami tidak dapat menyebutkan spesifik berada di mana, tapi kami sudah tahu dan kami sudah berangkat ke negara tersebut. Untuk Red Notice ini disebar ke 196 member country dan tentunya sudah menjadi pengawasan dari 196 member country. Cukup 2 detik ya. Saya bagi sesi kedua lagi, silakan untuk 3 penanya lagi, silakan kalau ada. Satu pada sesi kedua ini, 2 cukup ya, 2 dulu, silakan. Ya, Pak, ini median dari 20 detik. Yang mau saya tanyakan adalah ini kan permintaan rekomendasi ini kan diajukan pada saat bulan September kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan alasan rekomendasi ini baru bisa terbit di bulan Januari gitu. Mungkin ada alasan. Mungkin bisa kita akomodir dulu satu pertanyaan saja. Yang kedua, ya. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan dalam 2 makna yang ingin ditanyakan dalam proses dari penetapan tersangka. Yang satu sejak dari permintaan di bulan September 2025. Kami persilakan Pak ZNCB. Ya. Terima kasih Bu. Memang bulan September, tapi kami untuk berbagi, Pak Riki berkenan menjelaskan dan menjawab. Silakan Pak Riki. Terima kasih Pak Karopenmas, Pak Kabak Penum dan Pak ZNCB. Langsung saja menjawab pertanyaan ya. Kenapa kemudian waktunya berproses sampai kurang lebih menjelang 4 bulan?
Memang ada sebuah mekanisme yang harus dilalui di kantor pusat Interpol di Lyon. Setiap usulan yang kita ajukan itu akan dilakukan sebuah proses asesmen. Nah, asesmen itu akan dilakukan dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai macam aspek. Kebetulan ada sebuah perbedaan melihat persoalan korupsi antara kita, sistem yang berlaku di negara kita dengan korupsi yang berlaku di negara-negara lain. Sehingga asesmen kasus MRC membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga kita mencoba mengkomunikasikan bahwa persepsi tindak pidana korupsi di tanah air itu harus dibuktikan dengan adanya kerugian negara. Sementara di perspektif sistem hukum lainnya, korupsi itu tidak selalu identik dengan kerugian negara. Nah, kerugian negara ini dianggap sebuah peristiwa yang erat dengan dinamika politik. Nah, sementara Interpol adalah salah satu institusi yang tidak melayani kerjasama penegakan hukum yang beririsan dengan dinamika politik. Akhirnya dengan berbagai macam argumentasi dan pendekatan untuk meyakinkan pihak Interpol bahwa MRC perbuatannya adalah sebuah perbuatan yang patut diduga sebagai perbuatan pidana. Interpol red notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau Interpol resmi menerbitkan red notice terhadap Riza Khalid yang telah ditetapkan sebagai tersangka sekaligus buronan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Persero. Sekretaris Nasional Sentral Bureau Interpol Indonesia yakni Brigjen Pol Untung memastikan pihaknya telah mengetahui keberadaan Riza Khalid. Keberadaan Riza Khalid bakal diawasi 196 negara member Interpol setelah red notice diterbitkan. Penerbitan red notice ini menjadi tindak lanjut atas penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Mabes Polri memastikan telah mengetahui lokasi keberadaan Riza Khalid meskipun belum dapat mengungkapkannya kepada publik. Informasi itu disebut masih dirahasiakan demi kepentingan proses hukum yang sedang berjalan. Red notice atas nama Muhammad Riza Khalid dikeluarkan Interpol pada Jumat 23 Januari. Setelah diterbitkan, red notice itu langsung disebarkan secara internasional. Sebanyak 196 negara anggota Interpol diminta menjadikan red notice tersebut sebagai atensi dalam upaya pencarian. Sementara itu, Polri menyatakan aparat penegak hukum telah mengantongi informasi mengenai negara tempat Riza Khalid berada. Pihak Indonesia juga telah mendatangi negara yang dimaksud untuk menindaklanjuti upaya pengejaran. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari kerja sama internasional dalam penegakan hukum. Nah, hari ini, hari Minggu, tanggal 1 Februari, secara resmi kami sampaikan bahwa kami dari ZNCB Interpol Indonesia menyampaikan berita bahwa Interpol red notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau seminggu yang lalu. Dan setelah terbitnya red notice, kami menindaklanjuti upaya yang dilakukan oleh ZNCB Interpol Indonesia melakukan koordinasi tentunya dengan counterpart, baik counterpart asing maupun counterpart yang berada di dalam negeri, kementerian maupun lembaga. Dan tentunya kami ZNCB Interpol mendukung langkah-langkah penegakan hukum atas pelaku-pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri
terkait dengan kejahatannya di Indonesia sehingga menjadi buronan internasional yang menjadi fokus kejahatan transnasional dan internasional. Secara teknis, kami sudah melakukan koordinasi dengan counterpart kami, dengan Interpol Lyon, dan tentunya rekan-rekan menanyakan pula bagaimana proses terbitnya Interpol Red Notice atas subjek Interpol Red Notice yang bernama MRC tersebut. Memang jalan panjang, namun alhamdulillah keberhasilan ini tentunya kontribusi dari rekan-rekan ZNCB maupun dukungan Interpol Headquarters di Lyon, Prancis. Secara teknis, nanti pun Kabak Diatranin, Kombes Riki akan menyampaikan perjalanan yang cukup panjang. Namun demikian, kami sampaikan bahwa keberhasilan ini tidak semata-mata merupakan keberhasilan ZNCB, Interpol, dan Polri yang semua atas dukungan dan kerjasama baik kementerian lembaga maupun organisasi internasional yang memang memiliki perhatian untuk penegakan hukum dan pencarian buronan internasional. Terima kasih Pak Riki, bisa disampaikan nanti atau kita langsung ke tanya jawab Pak Durno. Terima kasih Bu. Untuk subjek Interpol Red Notice atas nama MRC, kami tidak dapat menyebutkan spesifik berada di mana, tapi kami sudah tahu dan kami sudah berangkat ke negara tersebut. Untuk Red Notice ini disebar ke 196 member country dan tentunya sudah menjadi pengawasan dari 196 member country. Cukup 9 detik ya. Saya bagi sesi kedua lagi, silakan untuk 3 penanya lagi, silakan kalau ada. Satu pada sesi kedua ini, 2 cukup ya, 2 dulu, silakan. Pak Alisman Median dari 20 detik. Yang mau saya tanyakan adalah ini kan permintaan rekomendasi ini kan diajukan pada saat bulan September kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan alasan rekomendasi ini baru bisa terbit di bulan Januari gitu. Mungkin ada alasan. Mungkin bisa kita akomodir dulu satu pertanyaan saja. Yang kedua, ya. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan dalam 2 makna yang ingin ditanyakan dalam proses dari penetapan tersangka. Yang satu sejak dari permintaan di bulan September 2025. Kami persilakan Pak ZNCB. Ya. Terima kasih Bu. Memang bulan September, tapi kami untuk berbagi, Pak Riki berkenan menjelaskan dan menjawab. Silakan Pak Riki. Terima kasih Pak Karopenmas, Pak Kabak Penum dan Pak ZNCB. Langsung saja menjawab pertanyaan ya. Kenapa kemudian waktunya berproses sampai kurang lebih menjelang 4 bulan? Memang ada sebuah mekanisme yang harus dilalui di kantor pusat Interpol di Lyon. Setiap usulan yang kita ajukan itu akan dilakukan sebuah proses asesmen. Nah, asesmen itu akan dilakukan dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai macam aspek. Kebetulan ada sebuah perbedaan melihat persoalan korupsi antara kita, sistem yang berlaku di negara kita dengan korupsi yang berlaku di negara-negara lain. Sehingga asesmen kasus MRC membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga kita mencoba mengkomunikasikan bahwa persepsi tindak pidana korupsi di tanah air itu harus dibuktikan dengan adanya kerugian negara. Sementara di perspektif sistem hukum lainnya, korupsi itu tidak selalu identik dengan kerugian negara. Nah, kerugian negara ini dianggap sebuah peristiwa yang erat dengan dinamika politik.
Sementara Interpol adalah salah satu institusi yang tidak melayani kerjasama penegakan hukum yang beririsan dengan dinamika politik. Akhirnya dengan berbagai macam argumentasi dan pendekatan untuk meyakinkan pihak Interpol bahwa MRC perbuatannya adalah sebuah perbuatan yang patut diduga sebagai perbuatan pidana. Interpol red notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau Interpol resmi menerbitkan red notice terhadap Riza Khalid yang telah ditetapkan sebagai tersangka sekaligus buronan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Persero. Sekretaris Nasional Sentral Bureau Interpol Indonesia yakni Brigjen Pol Untung memastikan pihaknya telah mengetahui keberadaan Riza Khalid. Keberadaan Riza Khalid bakal diawasi 196 negara member Interpol setelah red notice diterbitkan. Penerbitan red notice ini menjadi tindak lanjut atas penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Mabes Polri memastikan telah mengetahui lokasi keberadaan Riza Khalid meskipun belum dapat mengungkapkannya kepada publik. Informasi itu disebut masih dirahasiakan demi kepentingan proses hukum yang sedang berjalan. Red notice atas nama Muhammad Riza Khalid dikeluarkan Interpol pada Jumat 23 Januari. Setelah diterbitkan, red notice itu langsung disebarkan secara internasional. Sebanyak 196 negara anggota Interpol diminta menjadikan red notice tersebut sebagai atensi dalam upaya pencarian. Sementara itu, Polri menyatakan aparat penegak hukum telah mengantongi informasi mengenai negara tempat Riza Khalid berada. Pihak Indonesia juga telah mendatangi negara yang dimaksud untuk menindaklanjuti upaya pengejaran. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari kerja sama internasional dalam penegakan hukum. Nah, hari ini, hari Minggu, tanggal 1 Februari, secara resmi kami sampaikan bahwa kami dari ZNCB Interpol Indonesia menyampaikan berita bahwa Interpol red notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau seminggu yang lalu. Dan setelah terbitnya red notice, kami menindaklanjuti upaya yang dilakukan oleh ZNCB Interpol Indonesia melakukan koordinasi tentunya dengan counterpart, baik counterpart asing maupun counterpart yang berada di dalam negeri, kementerian maupun lembaga. Dan tentunya kami, ZNCB Interpol, mendukung langkah-langkah penegakan hukum atas pelaku-pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri terkait dengan kejahatannya di Indonesia sehingga menjadi buronan internasional yang menjadi fokus kejahatan transnasional dan internasional. Secara teknis, kami sudah melakukan koordinasi dengan counterpart kami, dengan Interpol Lyon, dan tentunya rekan-rekan menanyakan pula bagaimana proses terbitnya Interpol Red Notice atas subjek Interpol Red Notice yang bernama MRC tersebut. Memang jalan panjang, namun alhamdulillah keberhasilan ini tentunya kontribusi dari rekan-rekan ZNCB maupun dukungan Interpol Headquarters di Lyon, Prancis. Secara teknis, nanti pun Kabak Diatranin, Kombes Riki akan menyampaikan perjalanan yang cukup panjang, namun demikian
kami sampaikan bahwa keberhasilan ini tidak semata-mata merupakan keberhasilan ZNCB, Interpol, dan Polri yang semua atas dukungan dan kerjasama baik kementerian lembaga maupun organisasi internasional yang memang memiliki perhatian untuk penegakan hukum dan pencarian buronan internasional. Terima kasih Pak Riki, bisa disampaikan nanti atau kita langsung ke tanya jawab Pak Durno. Terima kasih Bu. Untuk subjek Interpol Red Notice atas nama MRC, kami tidak dapat menyebutkan spesifik berada di mana, tapi kami sudah tahu dan kami sudah berangkat ke negara tersebut. Untuk Red Notice ini disebar ke 196 member country dan tentunya sudah menjadi pengawasan dari 196 member country. Cukup 2 detik ya. Saya bagi sesi kedua lagi, silakan untuk 3 penanya lagi, silakan kalau ada. Satu pada sesi kedua ini, 2 cukup ya, 2 dulu, silakan. Ya, Pak, ini median dari 20 detik. Yang mau saya tanyakan adalah ini kan permintaan red notice ini kan diajukan pada saat bulan September kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan alasan red notice ini baru bisa terbit di bulan Januari gitu. Mungkin ada alasan. Mungkin bisa kita akomodir dulu satu pertanyaan saja. Yang kedua, ya. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan dalam 2 makna yang ingin ditanyakan dalam proses dari penetapan tersangka. Yang satu sejak dari permintaan di bulan September 2025. Kami persilakan Pak ZNCB. Ya. Terima kasih Bu. Memang bulan September, tapi kami untuk berbagi, Pak Riki berkenan menjelaskan dan menjawab. Silakan Pak Riki. Terima kasih Pak Karopenmas, Pak Kabapendum dan Pak ZNCB. Langsung saja menjawab pertanyaan ya. Kenapa kemudian waktunya berproses sampai kurang lebih menjelang 4 bulan? Memang ada sebuah mekanisme yang harus dilalui di kantor pusat Interpol di Lyon. Setiap usulan yang kita ajukan itu akan dilakukan sebuah proses asesmen. Nah, asesmen itu akan dilakukan dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai macam aspek. Kebetulan ada sebuah perbedaan melihat persoalan korupsi antara kita, sistem yang berlaku di negara kita dengan korupsi yang berlaku di negara-negara lain. Sehingga asesmen kasus MRC membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga kita mencoba mengkomunikasikan bahwa persepsi tindak pidana korupsi di tanah air itu harus dibuktikan dengan adanya kerugian negara. Sementara di perspektif sistem hukum lainnya, korupsi itu tidak selalu identik dengan kerugian negara. Nah, kerugian negara ini dianggap sebuah peristiwa yang erat dengan dinamika politik. Nah, sementara Interpol adalah salah satu institusi yang tidak melayani kerjasama penegakan hukum yang beririsan dengan dinamika politik. Akhirnya dengan berbagai macam argumentasi dan pendekatan untuk meyakinkan pihak Interpol bahwa MRC perbuatannya adalah sebuah perbuatan yang patut diduga sebagai perbuatan pidana. Interpol Red Notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau Interpol resmi menerbitkan Red Notice terhadap Riza Khalid yang telah ditetapkan sebagai tersangka sekaligus buronan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Persero. Sekretaris Nasional Sentral Bureau Interpol Indonesia yakni Brigjen Pol Untung memastikan pihaknya telah mengetahui keberadaan Riza Khalid.
Keberadaan Riza Khalid bakal diawasi 196 negara member Interpol setelah Red Notice diterbitkan. Penerbitan Red Notice ini menjadi tindak lanjut atas penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Mabes Polri memastikan telah mengetahui lokasi keberadaan Riza Khalid meskipun belum dapat mengungkapkannya kepada publik. Informasi itu disebut masih dirahasiakan demi kepentingan proses hukum yang sedang berjalan. Red Notice atas nama Muhammad Riza Khalid dikeluarkan Interpol pada Jumat 23 Januari. Setelah diterbitkan, Red Notice itu langsung disebarkan secara internasional. Sebanyak 196 negara anggota Interpol diminta menjadikan Red Notice tersebut sebagai atensi dalam upaya pencarian. Sementara itu, Polri menyatakan aparat penegak hukum telah mengantongi informasi mengenai negara tempat Riza Khalid berada. Pihak Indonesia juga telah mendatangi negara yang dimaksud untuk menindaklanjuti upaya pengejaran. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari kerja sama internasional dalam penegakan hukum. Nah, hari ini, hari Minggu, tanggal 1 Februari, secara resmi kami sampaikan Download Tribun X sekarang.